Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini udah masuk bulan Ramadan, puasa pertama. Gimana teman-teman? Pada puasa nggak nih? Mohon maaf lahir dan batin ya, maaf kalau selama ini ada salah. Nah, kali ini aku bikin salah satu takjil yang banyak banget peminatnya, yakni bubur sumsum. Kali ini akan aku kasih tips gimana caranya bikin bubur sumsum yang super lembut, enak banget, pastinya cocok untuk dijual. Ayo kita buat. Oke, langkah pertama, didihkan air sebanyak 1 liter, kemudian masukkan gula merah atau gula aren sebanyak 500 gram. Agar lebih enak bisa juga ditambahkan gula pasir sekitar 1-2 sendok makan, sesuai selera aja, opsional ya teman-teman, di skip juga nggak apa-apa. Tambahkan daun pandan sekitar 2 lembar agar hasilnya wangi. Nah, kalau udah tinggal diaduk-aduk aja, kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Agar lebih kental, di sini aku tambahkan larutan tepung maizena. Ini aku pakai 2 sendok makan tepung maizena, dilarutkan dengan air secukupnya aja. Jadi nanti hasil kuah gula merahnya itu kental, jadi lebih enak teman-teman. Opsional ya, kalau misalnya nggak ada tepung maizena, mau pakai tepung beras juga boleh. Nah, kalau udah mendidih hasilnya kira-kira seperti ini, lebih mengental, matikan api kompor, aduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Nah, ini boleh kita sisihkan dulu, nanti kalau udah dingin lanjut dikemas. Kemudian di wadah berbeda, masukkan tepung beras sebanyak 200 gram, kemudian tepung maizena 2 sendok makan, garam 2 sendok teh atau boleh secukupnya sesuai selera aja. Kalau udah kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, selanjutnya kita tuang santan sebanyak 2 liter. Ini diambil dari 1 butir kelapa, kemudian aku tambahkan 2 bungkus santan instan. Jadi kalau misal mau pakai 2 butir kelapa juga boleh, 1 butir kelapa aja juga nggak masalah teman-teman. Semakin kental santan itu hasil bubur sumsumnya semakin gurih, enak banget. Bisa disesuaikan. Nah, kalau udah kita aduk rata seperti ini, lanjut disaring. Ini wajib banget agar nanti hasil bubur sumsumnya itu lembut gak bergerindil. Karena udah pasti ada sisa-sisa dari kelapanya, kemudian dari tepungnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah lanjut kita masak, gunakan api sedang, terus diaduk hingga mendidih dan mengental. Jadi untuk masaknya jangan ditinggal ya. Kita tambahkan juga daun pandan agar hasilnya wangi. Nah, kalau udah mulai mengental bagian bawahnya seperti ini, kita kecilkan api kompor, lanjut diaduk-aduk cepat. Pastikan bagian bawah tidak ada yang gosong atau tidak ada yang menggumpal banget ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus seperti ini untuk menghasilkan bubur sumsum yang lembut. Jangan lupa ini api kompornya kecil. Nah, kalau udah seperti ini, kita sisihkan dulu spatulanya. Jadi ini aku lihat metode membuat bubur sumsum biar lembut menggunakan sumpit teman-teman. Jadi kita puter-puter terus aja sampai benar-benar mulus. Pastikan api kompornya kecil agar nggak gosong bagian bawahnya. Hingga benar-benar mulus seperti ini. Jadi kita putar-putar sampai pegel teman-teman. Enggak sih, sebentar aja, yang penting sampai tekstur dari bubur sumsumnya yang diinginkan. Nah, kalau aku di sini seperti ini. Tuh, lembut banget, nggak ada yang bergerindil. Nah, kalau kita aduk pakai spatula, hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman mau aduk pakai spatula aja juga nggak apa-apa sepertinya. Ini aku pakai metode sumpit, ternyata hasilnya beneran lembut banget. Nah, kira-kira seperti ini, bisa kita kemas langsung atau kalau mau ditunggu dingin dulu juga nggak apa-apa. Tuh, lembut banget ya. Ini cocok banget untuk ide takjil, karena banyak banget penggemarnya kalau bulan puasa seperti ini. Nah, untuk kuah gula merahnya ini kita saring juga ya, jangan lupa, karena udah pasti ada sisa dari gula merah atau gula aren yang kita gunakan. Untuk 1 resep kuah gula merah ini, untuk 2 resep bubur sumsum ya teman-teman. Kita sisihkan dulu, kemudian kita kemas. Ini aku pakai bowl cup ukuran 200 ml. Nah, kita bagi sama rata aja. Untuk cup yang digunakan bisa sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kalau aku di sini satu resepnya sekitar 12 cup ukuran 200 ml. Dan ini lumayan berat teman-teman.
Kita lanjut isi ya untuk semuanya, begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Bubur sumsumnya udah selesai dibagi, selanjutnya kita kemas kuah gula merahnya. Di sini aku pakai plastik es mambo seperti ini. Cukup diisi setengah bagian aja atau boleh secukupnya teman-teman. Dan kita ikat. Kalau udah selesai, kemudian kita tutup bubur sumsumnya. Tambahkan juga stiker ucapan agar lebih menarik lagi dan bisa menambah harga jual. Nah, untuk harga jualnya bisa disesuaikan aja dengan bahan yang digunakan ya teman-teman. Dihitung aja tenaganya, kemudian operasionalnya, gas, kemasan, dan lainnya. Tuh, mantap ya. Ini rasanya gurih banget, lembut banget, enak banget. Ditambah kuah gula merah yang legit dan manis, enak banget. Ini dimakan dingin makin mantap. Aku jamin deh ini resepnya recommended untuk ide jualan. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil, semoga suka sama rasanya. Semoga bisa menambah ide takjilnya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.